Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Halo rekan Unesa, berjumpa kembali dengan saya Yuris Prasica yang kali ini kita berada pada segmen Bincang Prodi yang akan membahas tuntas mengenai program studi S1 Sosiologi. Di samping saya sekarang sudah hadir narasumber dari Ketua Program Studi S1 Sosiologi yaitu Bapak Dr. Andes FX Tri Sadewo MSI. Halo Bapak, apa kabar? Baik, luar biasa. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang Bapak di Terima Radio kasih Unesa. diberi kesempatan. Baik, langsung saja ya rekan Unesa, kita berbincang-bincang nih mengenai program studi S1 Sosiologi. Nah, baik untuk Bapak Sadewo, bagaimana sih Pak sejarah awal berdirinya dari S1 Sosiologi? Iya, jadi sosiologi itu sebagai konsekuensi dari kebijakan zamannya Pak B.J. Habibie masa reformasi. Pada waktu itu Presiden Habibie mengeluarkan satu surat keputusan yang mengizinkan pendirian prodi non kependidikan di lingkungan IKIP atau LPTK yang sekarang disebut dengan SLPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Tahun 2001 kami mendapatkan SK dari Dikti untuk diizinkan mendirikan, tapi pada waktu itu kami nggak menerima mahasiswa karena suratnya itu turun bulan September. Baru tahun 2002 kita berdiri. Sementara itu dosennya itu merupakan produk dari kebijakan UNESA atau IKIP Surabaya pada waktu itu, di mana pada waktu itu tahun 90-an UNESA atau IKIP Surabaya memberikan kebijakan menerima dosen non kependidikan itu 60-40. Jadi akhirnya kami mendirikan prodi itu karena ada teman-teman yang non pendidikan kemudian berinisiatif untuk mendirikan prodi itu. Bersama dengan kami waktu itu ada beberapa non pendidikan yang lain. Nah, dari segi visi dan misi dari S1 Sosiologi itu bagaimana Pak? Kalau dari sisi kami, karena kami sejarahnya tuh lahir dari UNESA, yang kependidikan, maka kami lebih menekankan pada sosiologi pendidikan, pembangunan dan pendidikan. Kemudian misi kami akan saya bacakan ya, ini saya cari KPA-nya nih. Boleh. Santai aja ya. Karena kami ini visi misi tahun 2015 ya, kurikulum tahun 2015. Jadi setiap 5 tahun kami melakukan revisi terhadap visi misi ya. Nah, visi misi kami pertama menyerahkan pendidikan sosiologi yang menjelaskan lulusan ilmu sosial yang memiliki kompetensi sebagai analis, peneliti dan pendidikan di bidang sosiologi, mengembangkan pendidikan yang unggul di bidang sosiologi, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang sosiologi dan mengembangkan pendidikan di bidang sosiologi. Itu misi kami. Itu kurikulum 2015 kami menekankan pada masalah pembangunan dan pendidikan. Itu sebagai ciri khas dari sosiologi. Sebelum itu kami memiliki karakter yang ada tiga peminatan ya. Ada sosiologi ekonomi industri, ada sosiologi pendidikan, kemudian ada sosiologi rekreasi, olahraga dan kesehatan, rekreasi dan olahraga. Sebenarnya mendasari pada basic UNESA. UNESA itu dibangun dari tiga bidang itu. Jadi kemudian kita bisa memperoleh predikat yang bagus dari sisi akreditasi. Baik. Nah, rekan UNESA perlu diketahui Bapak Dr. Andes FX Tri Sadewo MS ini merupakan lulusan S1 dari Antropologi Universitas Negeri Airlangga, kemudian S2-nya juga ilmu sosial di Universitas Airlangga. Nah, ada sangkut pautnya juga nih Pak untuk pertanyaan yang kedua. Dari segi tenaga pendidik dan dosen-dosen yang ada di S1 Sosiologi itu jumlahnya ada berapa Pak? Jumlahnya untuk sementara ada 14 dosen. Dari 14 itu ada 5 orang doktor. Kemudian 3 orang sedang menempuh pendidikan doktor, salah satunya di Malaysia, 2 di Universitas Airlangga. Kemudian selebihnya masih S2.
Dan kami kan di sini jauh lebih baik dibandingkan ketika kami berdiri ya, yang cuma punya satu orang pendidikan backgroundnya dengan sosiologi, yang lain backgroundnya bukan sosiologi. Jadi ini jauh lebih baik, sangat jauh lebih baik. Ya dulu masih ada 5, tapi sekarang sudah 14. Oke. Nah dari segi mahasiswanya sendiri nih Pak, dari tahun ke tahun itu antusiasme untuk bergabung di S1 Sosiologi khususnya di UNESA itu bagaimana Pak? Sangat luar biasa. Jadi apalagi kemarin tambah sangat luar biasa sekali ya. Kita ada peningkatan jumlah mahasiswa dari semula di awal sekali itu cuma nggak lebih dari 80 orang. Sekarang sudah sempat 100. Kemarin kita memaksa karena banyak yang punya doktor pendidikan, kita cuma 90 mahasiswa. Tapi itu pun mereka yang masuk juga harus bersaing dengan persaingan yang cukup ketat sekali. Nah, lantas kalau jika ada mahasiswa baru nih Pak, di tahun depan ingin bergabung di S1 Sosiologi, apakah ada background pendidikan ilmu ketentuan yang khusus harus bergabung di S1 Sosiologi? Sebuah lembaga pendidikan yang bagus adalah bagaimana mencetak raw material apapun menjadi yang lebih baik. Jadi itulah sebabnya kami tidak memberikan persyaratan khusus kecuali lulus tes atau baik SNMPTN, SBMPTN maupun SPMB itu, hanya itu aja. Tidak terbedakan antara IPA dan IPS. Jadi itu yang itu. Dan kami memang berjuang untuk mendidik mahasiswa sebaik mungkin. Usaha kami seperti itu. Tapi itu tidak apa dari motivasi mahasiswa. Oke. Nah, kemudian nih Pak, pada saat mahasiswa sudah bergabung menjadi mahasiswa S1 Sosiologi, apa saja sih ilmu-ilmu yang akan menjadi fokus dalam pembelajarannya nanti di S1 Sosiologi? Yang paling utama adalah memahami teori, memahami dan bisa mengaplikasikan teori-teori sosiologi. Yang kedua, bagaimana memahami dan mengaplikasikan metode penelitian sosiologi. Dari 2 itu kemudian kita melakukan berbagai kajian tentang aspek ya, mulai dari sosiologi ekonomi, industri, hukum, dan seterusnya untuk mengkaji problematika pembangunan dan pendidikan di Indonesia. Mahasiswa harapannya ini ya, dengan bekal itu mahasiswa mempunyai kemampuan yang lebih, meskipun sekali lagi itu tergantung motivasi mahasiswanya. Kalau mahasiswanya tidak punya motivasi, apapun yang dilakukan dosen juga tidak ada artinya. Mahasiswa kami ajak untuk hampir setiap semester untuk di lapangan, melalui yang namanya small research. Meskipun disebut dengan small research, tetap riset sebenarnya. Gitu ya. Melatih kepekaan, melatih kemudian kemampuannya di dalam menjawab permasalahan sosial di lapangan. Nah rekan UNESA, kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya dan perbincangan kali ini akan semakin lebih seru lagi. Jangan kemana-mana, masih di Bincang UNESA Bisa. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi.
Radio Unesa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Dr. Andes FX Sri Sadewo MSI. Nah, kita lanjut lagi ya Pak untuk perbincangannya. Kemudian untuk program studi S1 Sosiologi, ini sudah menempati akreditasi apa sih Pak? Jadi sejak tahun 2016 itu kami sudah akreditasi A. Oke. Memang perjuangan yang jatuh bangun dari akreditasi semula di awal itu C sebagai prodi yang baru, kemudian tahun 2010-2011 itu akreditasi B, dan tahun 2016 akreditasi A. Ya, kita masih akan berjuang untuk akreditasi unggul dan internasional, tapi memang harus perlu proses yang luar biasa ini. Kalau di sini kesempatannya ya minta bantuan juga untuk mahasiswa-mahasiswa di sosiologi, karena akreditasi tidak mungkin tanpa didukung seluruh elemen aktivitas akademika. Jadi mahasiswa untuk yang sekarang ini ya, berbeda dengan akreditasi yang lama. Akreditasi sekarang ini keterlibatan mahasiswa itu diukur betul. Oke. Ya itu Mbak ya. Jadi nanti ya mulai kesempatan ini saya minta tolong mahasiswa untuk bersedia mau terlibat dalam event apapun. Oke. Nah, benar sekali rekan Unesa yang sudah bergabung di S1 Sosiologi, khususnya bisa memberikan berbagai prestasinya ya Pak, untuk kontribusi apapun. Betul. Itu memang penting sekali. Ya, tulisan apapun, mau tulisan, mau ikut lomba apapun, penting sekali ya. Kita sendiri sudah menyediakan anggaran. Jadi anggaran itu sudah ada melalui Wadek 3 maupun dari RPA Prodi sudah menyediakan itu. Jadi memang harapannya mahasiswa harus terlibat. Ya. Oke, baik. Nah, berbicara soal tadi prestasi ya Pak, dan kompetisi-kompetisi ini, di S1 Sosiologi Unesa sudah menggelar event Sosius Unesa ya Pak? Yeah. Sosius Unesa 2020 itu event seperti apa sih Pak sebenarnya? Jadi itu olimpiade untuk SMA, fungsinya pertama untuk promosi pertama. Promosi itu supaya kita bisa, supaya prodi sosiologi dikenal di seluruh Indonesia. Itu di tingkat nasional ya. Dan event ini merupakan event mungkin pertama kali di Indonesia, kalau saya boleh mengklaim ya. Tapi perlu diteliti lagi ya. Kami event yang memulai dengan sistem online. Jadi sebelum ada ujian online, ujian SBMPTN online, kami menggunakan online. Jadi itu kelebihan kami, dan kemarin sudah selesai, itu mencakup 13 provinsi, dan semua diadakan online mulai dari penyisian, semifinal sampai ke final, dan ini tidak terlepas dari kerjasama PPTI. Jadi PPTI kami berhutang budi betul dengan PPTI, jatuh bangun Sosius itu juga dimulai dari PPTI untuk kerjasama ini. Terima kasih PPTI. Oke, baik. Nah, dari kemudian mungkin rekan Unesa yang belum tahu nih Pak, lokasi S1 Sosiologi di Unesa itu di Unesa Kampus Ketintang gitu ya Pak? Iya, kita menempati di Kampus Ketintang, pintu masuk pertama kali. Aduh, sebentar Pak. Aduh, gak saya saran, sorry ya. Oke Pak. Sorry, gak saya saran, gimana Pak? Udah aman. Jadi saya minta maaf, gak saya saran. Jadi Unesa ini Ketintang ini kampusnya di Ketintang, gedung I7. Gedung I7 itu pintu masuk dekat dengan pos satpam, kemudian ada lapangan, ada gedung pertama kali itu ada gedung Unesa bersama dengan sejarah. Sejarah. Karena faktanya kami juga dulu lahirnya dari pendidikan sejarah. Gitu. Kita sempat bergabung dengan sejarah, mulai terakhir itu kita berpisah di jurusan sendiri itu tahun 2014-2015. Jadi sebelum itu pada kepemimpinannya Bu Dekan Sarmini kami dipisah. Jadi dulu masih berada di bawah sejarah. Sejarah itu menjadi unik. Tapi memang sejarahnya memang banyak pendirinya dari jurusan pendidikan sejarah. Saya, tokohnya yang paling utama Pak Sugeng Haryanto. Pak Sugeng Haryanto itu dari sejarah, kemudian saya sendiri dan beberapa orang dosen lain juga dari sejarah.
Oke. Nah, untuk S1 Sosiologi sendiri itu, ada bentuk kerjasama nggak Pak? Dengan misal ada, universitas lain kah yang ikut kerjasama dalam bidang misal, prestasi kemudian melakukan kompetisi-kompetisi? Ya, pada prinsipnya kami melalui Absanti, jadi kami ada Asosiasi Perguruan Tinggi Pendidikan dan Prodi Sosiologi Antropologi SLPTK. Jadi Oke. SLPTK cuma menjadi menarik, Hmm. kami satu-satunya prodi yang S1 murni Wow. dibandingkan. Jadi semua itu yang dari SLPTK itu mendirikan prodi S1 pendidikan. Oke. Tapi justru kami mengambil sisi yang lain, yaitu sisi prodi murni. Ilmu murni. Ilmu murni itu tantangan yang luar biasa, gitu ya. Gitu. Nah, itu kami melakukan kerjasama di situ, mengikuti lomba dan mengadakan lomba di situ. Kemudian ada lagi yang hispisi, kemudian kita juga tergabung dalam APSSI, Organisasi Program Studi Sosiologi Seluruh Indonesia. Itu S1, S2, S3, di situ kita melakukan kerjasama, baik pembelajaran atau pembelajaran, penelitian dan sebagainya. Memang implementasinya tidak begitu, belum optimal. Tapi setelah ini kami akan optimalkan. Kemarin sudah ada dengan Universitas Muhammadiyah Malang untuk pembelajaran. Sebentar lagi kita akan coba dengan UNES dan beberapa kebutuhan yang lain. Oke, baik. Dan bentuk kerjasamanya semakin luas ya Pak ya? Diharapkannya apalagi seperti dengan itu. kurikulum Merdeka Belajar itu dipaksa untuk kerjasama. Jadi Menteri ini juga luar biasa sekali. Kita dipaksa untuk kerjasama. Selain itu kami tahun 2010 itu sudah kerjasama dengan pihak-pihak luar melalui proses magang mahasiswa. Magang mahasiswa ya Pak? Jadi magang mahasiswa. Jadi magang mahasiswa dulu ada PKL itu kita paksa mahasiswa magang, dan hasilnya juga mempercepat lulusan itu diterima di lapangan pekerjaan. Oh betul. Itu yang ini. Dan sekarang apalagi Merdeka Belajar ini tambah, tidak cuma 3 bulan, kami dulu 2 bulan. 2 bulan mahasiswa ngeluh terlalu lama karena memang ukurannya cuma 3 SKS ya, sedikit sekali. Sekarang ya puji Tuhan Menteri memutuskan 20 SKS ini sangat berterima sekali. Kita bersyukur sekali karena memang memberikan ruang mahasiswa untuk mengenal lapangan jauh lebih kuat. Oke. Nah, berbincang juga mengenai Merdeka Belajar tadi ya Pak ya. Berarti implementasi kurikulum Merdeka Belajar ataupun kampus Merdeka yang ada di program studi sosiologi salah satunya yang disebutkan Bapak tadi ya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita boleh mengatakan kami juga sudah mulai sejak lama sebenarnya. Ketika 2009-2010 kami menerima dosen-dosen dari luar untuk mengajar di tempat kami. Jadi ada yang dari rumah sakit RSA kita terima, kemudian kita juga ada seorang pengajar dari VIO kita terima gitu ya. Penguji skripsinya juga bervariasi gitu ya. Dan sekarang ini kita mulai lagi. Ini mahasiswa misalnya mau belajar tentang disabilitas, penguji atau materinya tentang disabilitas, kami dari VIP. Apalagi ada simultasi, sekarang lebih bagus lagi ada simultasi meskipun KPD-nya harus jatuh bangun ya untuk belajar simultasi. Ini ada dari VIP, minggu depan itu dengan VIO, tentang ada seorang mahasiswa menulis tentang materi tentang keolahragaan, motif perempuan menyukai olahraga pencaksilat, kami ambil dari VIO sebagai penguji keduanya. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi mungkin di tingkat S1 mungkin di UNESA belum pernah ada. Dan kita sudah bereksperimen sejak lama. Cuman memang kendala administrasi kita hadapi gitu ya. Tapi persoalan ini sekarang jadi masalah. Jadi kalau dulu kita berhadapan dengan administrasi, sekarang sudah malah diminta untuk itu ya. Kita lebih enak. Oke, jadi sebelum ada Merdeka Belajar pun sosiologi UNESA ini sudah mengawalinya. Melalui magang kita juga belajar mulai magang, kita magang. Dan setiap semester tuh mahasiswa ada libur panjang kita pasang mahasiswa magang meskipun tanpa SKS. Ya kalau yang delala mahasiswa juga ada yang mau, kan gila itu mahasiswa. Jadi ada kemarin datang, Pak, saya boleh magang Pak, silakan tuh. Suratnya magang gimana? Oh gampang, kalau surat cuma gampang tuh. Ya maka ya mau ya delala gitu ya. Ya anak-anak yang
devian ini dianggap devian kalau dalam sosiologi, tapi itu devian positif ya. Itu justru yang anak yang akan maju nanti. Gitu, yang akan maju, dan biasanya mereka tidak lebih dari 3 bulan sudah bekerja. Oke, Dan itu hasil dari tes studi kami yang biasanya seperti itu tidak lebih dari 3 bulan sudah bekerja. Bahkan ada yang sudah dipesan. Wow. Gitu kan, jadi ya sekali lagi ya tergantung mahasiswanya lagi. Makanya kata kuncinya di motivasi mahasiswa. Kalau mahasiswanya punya motivasi, oke. Kalau nggak punya motivasi ya sebagus apapun dosennya ya nggak ada gunanya. Oke, memang ya seperti itu ya Pak ya. Apapun sistemnya nggak ada gunanya. Jadi ya nawaitunya, kalau dalam bahasa Islamnya nawaitunya di UNESA masuknya apa? Kalau masuknya hanya cuman dapat ijazah ya dapat semua ijazah gitu ya. Oke, tapi semoga seluruh mahasiswa yang ada di S1 Sosiologi tidak seperti itu ya Pak. Jadi itu, memang motivasinya besar. Harapan saya kami seperti itu, karena tes tulis itu tidak bisa menangkap motivasi yang bersifat inner ya, motivasi yang bisa ditangkap. Ya. Ya, kita harapannya seperti itu, dan melalui tempat ini, melalui situasi ini juga mengingatkan pada mahasiswa. Ya. Ya, terima kasih banyak kita diundang. Oke, baik rekan UNESA, masih bersama dengan narasumber kali ini kita akan bergeser di segmen yang selanjutnya, masih di Bincang UNESA Bisa. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, masih melanjutkan kembali berbincang menarik sekali dengan Bapak Kaprodik S1 Sosiologi. Nah Bapak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Di tengah pandemi saat ini memang tantangan terbesar di dunia kampus, kemudian di dunia pendidikan itu tidak bisa bertemu secara langsung nih Pak. Karena memang kita terbatas untuk tidak bertemu dalam kondisi atau ruangan yang dalam satu ruangan gitu ya Pak ya. Kemudian lantas bagaimana sih Pak penerapan atau pembelajaran di masa pandemi yang sudah dilakukan oleh Prodi Sosiologi? Jadi memang pandemi ini memang membuat kita menjadi kaget ya. Dan sekaligus dipaksa untuk belajar teknologi, itu yang menjadi penting. Jadi memang kami pada intinya begini. Kami ingin melayani mahasiswa sebaik-baik mungkin. Melayani mahasiswa sebaik-baik mungkin. Dengan metode sebaik-baik mungkin dan sebisa-bisa mungkin kami melakukan. Jadi itu tergantung dari penguasaan teknologi masing-masing dosen. Jadi kami punya variasi. Dan itu pun juga tergantung juga dari mahasiswa. Mahasiswa kami ada yang di Tulungagung misalnya di Pantai Popoh itu susah sekali sinyalnya. Ada lagi yang di Pacet, yang di gunung juga susah sekali sinyalnya. Jadi akhirnya kami putuskan yang paling sederhana kami menggunakan WA Group. Ya, WA Group, kita bentuk WA Group. Kemudian berikutnya ya yang pintar teknologi sudah menggunakan Google Meet dan gunakan
gunakan Google Meet dan gunakan Zoom. Ya itu masih jatuh bangun, tapi puji Tuhan ya untuk semester yang sekarang ini dengan adanya pelatihan diselenggarakan oleh FP3M, praktis kami sudah menggunakan e-learning. Meskipun memang e-learning pun, ini untungnya lagi orang Jawa bilangnya untung terus ya. Jadi ini kebijakan pemerintah dengan memberikan kuota 50 gigabyte itu sangat bersyukur kami. Karena kami tidak merasa sungkan pada mahasiswa untuk memaksa Google Meet. Seharusnya caranya cuma di SOP-nya atau di petunjuk mutunya dari LP3M, dari itu cuma 3 kali pertemuan. Praktis semua dosen sekarang menerapkan setiap kali harus ketemu lewat Google Meet. Ya sekaligus mengobati rindu kita pada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kalau ketemu memang kadang-kadang jengkel kiyo, kadang-kadang gemes kiyo, tapi itu ketawanya segala macam itu kan kita kangen ya. Jadi itu dengan lewat Google itu kita bisa lihat ya. Meskipun ada yang mematikan gambarnya, dia ngilang, kita tahu juga ya. Ngilang itu ya itulah celakanya dengan Google Meet. Jadi bermain alasnya Pak, ini sinyalnya jelek Pak, kami cuma nggak tampil gambar Pak. Ya itu gambarnya nggak ada. Cuma ada backgroundnya picture-nya aja, tapi mahasiswanya kemudian hilang, ditanya nomor ini ada nggak ada. Ya itulah memang suka dukanya itu, tapi kita praktis sudah melakukan dengan sebaik mungkin dengan ini, dan ini akan menjadi kombinasi kami nanti ketika masa sudah normal ya, sudah kan ini sekarang kebiasaan baru. Nanti harapannya kita kembali bisa normal, ketemu dengan mahasiswa, kita akan bisa ketemu lagi dan lebih intens dengan memanfaatkan teknologi virtual itu untuk membantu mahasiswa. Dosen memang mengeluh, kita kerjanya sampai malam hari, kadang-kadang mahasiswa juga malam-malam juga tanya tuh, tanya kapan tidurnya kita itu ya. Jadi itulah yang perlu diketahui dari masa pandemi ini. Tapi kita nyaman kok. Ya. Asal kita semua selamat, kita kembali nanti utuh. Mahasiswa nggak akan berkurang, nggak ada yang kena COVID, dosennya juga jangan sampai ada yang kena COVID, amin. Juga sama, itu aja lah. Itu aja kita kira gitu. Baik. Memang banyak suka dan duka, tapi lebih banyak sukanya ya Pak ya? Ya katakan suka juga enggak juga. Namanya pandemi kalau kita suka, kita nggak pernah berharap pandemi itu ada. Tapi memang yang ada itu kerinduan kita sebagai pendidik itu ketemu dengan mahasiswa. Kadang-kadang kalau sudah dengar wajahnya, lihat wajahnya aja di layar itu kita sudah senang gitu ya. Itu yang kita inginkan dengan ketemu dengan mahasiswa, apalagi dan mahasiswa juga dengan adanya teknologi itu mahasiswa menjadi tidak terhambat studinya. Dan kita berjuang untuk itu. Baik. Nah, kemudian ada pertanyaan yang penting juga nih Pak, yang perlu disampaikan. Ketika seorang mahasiswa sudah bergabung menjadi mahasiswa sosiologi, lantas kedepannya prospek pekerjaan yang bisa digapai oleh seluruh mahasiswa sosiologi itu prospeknya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya ada periodenya. Untuk mahasiswa sosiologi UNESA itu ada periodenya. 2000 sampai 2010 itu mahasiswa sosiologi UNESA itu praktis pengen jadi guru. Jadi hampir 40-60% mahasiswa, terutama angkatan 2004 sampai 2008, itu jadi guru. Tetapi sebagian yang lain itu bekerja di berbagai bidang. Ada yang kerja di bank. Dia kerja di bank tidak saja itu berkaitan dengan masyarakat. Misalnya dia berkaitan dengan penentuan hutang piutang. Itu kan perlu memahami kasih orangnya. Itu sosiologi masuk. Customer service. Kemudian ada lagi yang menarik, ada mahasiswa kami yang bekerja di salah satu perusahaan teknologi telekomunikasi ya. Kalau Telkomsel atau apa. Dia bagian negosiasi pembebasan lahan untuk tower. Jadi itu dengan model kami yang kami lakukan, dengan pembelajaran kami lakukan teori itu diterapkan dia untuk bagaimana belajar untuk bernegosiasi. Kemudian ada lagi yang belajar di pusat penelitian. Angkatan pertama kami ada Fadhan Labib itu diterima di pusat penelitian di UGM. Ada lagi diterima di pusat penelitian di Kemendikbud.
Oke. Itu ada beberapa yang di Kemendikbud dan sekarang salah satunya sekolah di Jerman, ambil S3 di Jerman. Kemudian ada lagi yang di Kemensos. Jadi ketika kami mendidikan 2009 itu mendidikan tentang psikologi kesehatan rekreasi dan olahraga, salah satu mahasiswa kami, alumni kami bekerja di Kemensos. Dia disabilitas ya. Nah, itu bekerja di Kemensos. Jadi sebenarnya prospeknya bagus sekali. Persoalannya kita menyiapkan ini pada saat studi ini gimana, pada saat dia di magang ini gimana. Jadi kami mengembangkan gini, jadi ada urutannya. Kami misalnya magang itu dia nanti setelah magang skripsinya ada di situ enggak? Jadi ke magang itu ada kaitannya skripsi. Setelah itu ada kaitannya dengan nanti pekerjaannya. Kalau dulu sekarang, kalau kebijakan yang sekarang ini misalnya saya melakukan itu dimulai dari awal. Jadi dosen pengampu itu, pendamping akademik itu menjadi dosen sekaligus dosen pembimbing magang, pembimbing skripsi. Itu yang mungkin di prodi yang lain nggak ada. Kami mengambil keputusan itu. Jadi mulai dari awal itu setiap dosen punya tanggung jawab mendidik, mengkader, dan melatih mahasiswanya. Jadi kalau seandainya saya punya mahasiswa 10 nih. Nah kalau 10 mahasiswa saya ini nanti keluar nggak jadi apa-apa, itu bukan tanggung jawab prodi saja, tapi juga tanggung jawab dosen secara personal. Itu yang kami tekankan sekarang. Jadi kalau dulu misalnya saya harus menentukan dia harus cari pembimbing skripsinya siapa, makanya siapa. Sekarang enggak. Sekarang tidak. Jadi 2000 mulai ditentukan dosennya, sudah dia harus memulai, dosennya harus mulai mendidik. Persoalannya adalah kuncinya kemudian berikutnya adalah pada dosennya. Dosen peduli pada mahasiswanya enggak. Nah ini tergantung nawaitunya. Kalau dosennya secara moralnya buruk, ini menjadi pertanyaan. Hasilnya juga akan buruk. Gitu loh. Ini yang konsep yang kita kembangkan, yang kita kembangkan di sini yang mungkin agak berbeda dengan prodi-prodi lain di UNESA. Kita mulai dari awal. Dan itu pun kami nggak meninggalkan konsep. Kami pun istilahnya kami tidak mengambil konsep itu secara langsung, tapi kita juga ada contohnya Pak. Di luar negeri juga sama. Jadi dosen itu harus memulai bertanggung pada peserta didiknya. Gak sekedar numpang cari makan, cuma cari duit segala macam, enggak. Itu yang sudah kami tekankan dari sekarang seperti itu. Untuk angkatan 2020 dan 2019 sudah seperti itu. Jadi bisa dibilang itu adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh S1 Sosiologi dibandingkan dengan sosiologi lainnya di universitas lainnya, Pak. Dan program magang pun, kita mengembangkan program magang pun, waktu itu kita pertama kali di Indonesia program sosiologi yang magang. Gitu. Itu yang cukup aneh juga, dan itu mempercepat lulusan studi. Kami bisa mempercepat lulusan menjadi 3,5 tahun dengan magang itu. Baik. Nah, kemudian nih Bapak, dari segi ada nggak rencana untuk melakukan kerjasama lagi dengan berbagai instansi ataupun perusahaan-perusahaan yang tadi mendukung yang namanya program magangnya di S1 Sosiologi? Kita dengan sebenarnya payung besarnya kan dari UNESA ya. Nah, kita nanti mengembangkan MOA atau nota kesepahaman. Jadi harapan kami setelah ini dengan dibantu oleh Wadik 1, kami akan bekerja untuk membangun misalnya dengan provinsi, dengan Balitbangnya, dengan dinas sosialnya, kemudian dengan berbagai perusahaan yang nanti kelak kita menjadi, maka memang proses kurikulum Merdeka Belajar mau nggak mau, kami dipaksa untuk mencari, tidak sekedar memaksa mahasiswa magang, tapi kita juga dipaksa untuk menempatkan mahasiswa itu ada di mana sesuai dengan kurikulum yang kami kembangkan. Baik. Nanti ini prosesnya seperti itu. Memang nota kesepahaman banyak, ya, tetapi persoalannya bagaimana implementasinya sekarang yang dipertanyakan. Nah, itu ya sekarang menjadi tugas kami mengimplementasikan itu. Nah baik rekan UNESA, kita sudah ada di penghujung acara nih. Untuk pertanyaan terakhir untuk Bapak Sadewo, apa sih harapan yang ingin disampaikan khususnya kepada mahasiswa ataupun kepada seluruh sivitas akademika yang ada di S1 Sosiologi? Silakan. Kata kuncinya kami gini, kata kunci dari keberhasilan seorang mahasiswa itu adalah bagaimana dia meningkatkan motivasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan. Jadi kalau pinter stok itu tidak cukup, jadi dia harus aktif di berbagai kegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk civitas akademika
mahasiswa bukan sekedar mahasiswa, tapi itu anak-anak kita. Bagaimanapun juga dia tumbuh berkembang dan kita memberikan bagian dari bagian dari perkembangannya dia. Suatu hal yang buruk daripada alumni kita itu merupakan juga suatu kesalahan dari kita. Maka komitmen akademik, komitmen moral, dan komitmen sosial yang kita harus miliki harus tetap kita jaga. Tantangan berikutnya memang pada kurikulum Merdeka Belajar, mari kita bersemangat untuk memasuki Merdeka Belajar, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus siap-siap menghadapi akreditasi unggul dan akreditasi internasional. Jago di tempat rasanya tidak cukup. Harusnya jago di luar. Dimanapun juga ya Bapak, benar. Nah baiklah rekan UNESA, begitu perbincangan saya dengan Kepala Prodi S1 Sosiologi yang tentunya para rekan UNESA bisa melihat dan mendengarkan informasi yang sangat lengkap sekali melalui kanal YouTube kami di Radio UNESA. Dan ikuti berbagai informasi-informasi lainnya yang rekan UNESA bisa ikuti di Instagram kami di @radiounesa, kemudian di Facebook ada di fanpage Radio UNESA. Baiklah, terima kasih Bapak sudah hadir di Radio UNESA. Dan baiklah, saya Yuris Prasija pamit undur diri dan sampai jumpa.